Halo semua, perkenalkan nama saya Audilia Syienta Urmata Dewi, NIM C341831. Sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu rotary evaporator dan bagaimana sih sejarah dari rotary evaporator itu sendiri. Saya Syifa Ardana Risyanti, NIM C34180067 menjelaskan prosedur penggunaan rotary evaporator. Nama saya Delinda Sugriani, NIM C34180026 akan menjelaskan hasil yang didapatkan dari instrumen rotary evaporator. Nama saya Nurfauzi Satrio, NIM C34180085. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi rotary evaporator. Halo, nama saya Jeffrey Anderson, NIM C380074. Saya di sini sebagai editor. Rotary evaporator merupakan alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk memisahkan suatu solvent dari sebuah larutan sehingga menghasilkan ekstrak dengan kandungan atau konsentrasi lebih pekat serta sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, rotary evaporator itu ditemukan oleh Rickman J. Craig dan pertama kali dikomersialkan oleh perusahaan berasal dari Swiss yaitu Busi pada tahun 1957. Prosedur penggunaan rotary evaporator diawali dengan menghidupkan tombol on pada alat rotary evaporator yang sebelumnya sudah disambungkan pada stop kontak. Selanjutnya, pasang labu untuk tempat penampungan uap air. Pastikan labu tidak akan terlepas. Kemudian, pasang labu evaporator yang sebelumnya diisi dengan sampel cairan yang akan dievaporasi. Kunci labu sampai berbunyi klik. Atur ketinggian penangas air atau chamber, sesuaikan dengan kebutuhan sampai labu evaporator masuk ke dalam chamber. Air yang digunakan pada chamber adalah Aquades. Putar pengatur vakum ke arah bawah untuk mengeluarkan tekanan yang ada di dalam dan putar mengarah ke depan untuk mengunci tekanan agar tidak keluar. Setelah itu, nyalakan aliran air untuk pendingin kondensor. Aliran air masuk dari selang bagian bawah menuju ke dalam alat dan naik sampai dikeluarkan melalui selang bagian atas. Kemudian nyalakan pompa vakum. Atur tekanan dengan memutar knob ke arah kanan untuk menaikkan tekanan dan ke arah kiri untuk menurunkan tekanan. Atur suhu pada panel pengaturan dengan mengklik tombol suhu dan putar tombol pengaturan sesuai kebutuhan. Lakukan hal yang sama untuk mengatur kecepatan putaran dan tekan tombol pengaturan untuk menjalankan. Labu evaporator yang berisi sampel akan berputar dan penangas air akan dipanaskan sesuai suhu yang telah diatur. Perhatikan selalu alat rotary evaporator ketika berjalan. Apabila sudah selesai digunakan, matikan alat dengan cara mematikan vakum terlebih dahulu, lalu matikan panel digital. Nyalakan pembuang vakum dengan memutarnya ke arah bawah. Kemudian matikan aliran air dan naikkan lift. Setelah itu, lepas labu penampungan uap air dan simpan di tempat penyimpanan. Lakukan hal yang sama untuk labu evaporator yang berisi sampel. Turunkan kembali alat dan tekan tombol off untuk mematikan. Langkah yang terakhir adalah membuang air yang terdapat pada chamber. Simpan labu alas bulat di tempat yang kering. Hasil dari evaporator biasanya dapat berupa padatan atau larutan berkonsentrasi. Larutan yang sudah dievaporasi bisa saja terdiri dari beberapa komponen volatil atau yang mudah menguap. Evaporator biasanya digunakan dalam industri kimia dan industri makanan. Pada industri kimia, contohnya garam diperoleh dari air asin jenuh, yang merupakan contoh dari proses pemurnian dalam evaporator. Evaporator mengubah air menjadi uap, menyisakan residu mineral di dalam evaporator. Uap dikondensasikan menjadi air yang sudah dihilangkan garamnya. Hasil dari rotary evaporator juga menghasilkan solvent. Solvent dari alat ini harus dibuang sesuai dengan tempatnya masing-masing.
Berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang pengaplikasian instrumen rotary evaporator. Jadi, rotary evaporator sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang industri, seperti industri medis, kuliner, pengolahan, farmasi, kimia, dan masih banyak lagi. Selain itu, tujuan penggunaan rotary evaporator adalah untuk memproduksi suatu barang atau keperluan penelitian ilmiah. Selanjutnya, mengapa sih industri memerlukan instrumen seperti rotary evaporator? Biasanya, industri-industri tersebut berhubungan dengan larutan-larutan kimia yang harus ditangani secara tepat. Kegunaan rotary evaporator dalam menangani larutan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengevaporasi larutan, memengkatkan dengan cara menghilangkan pelarutnya, memisahkan komponen senyawa yang terdapat dalam larutan, pengeringan, kristalisasi, pemurnian larutan, dan terakhir adalah mendestilasi pelarut yang mudah menguap dalam jumlah besar secara terus-menerus. Selain itu, instrumen rotary evaporator sudah banyak digunakan oleh berbagai laboratorium untuk keperluan edukasi karena memiliki efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode destilasi tradisional, dan gelas evaporasi yang digunakan tidak rentan mengalami kerusakan sehingga dapat meminimalkan biaya eksperimen untuk keperluan edukasi. Aplikasi instrumen rotary evaporator yang terakhir adalah molekular gastronomi. Molekular gastronomi merupakan metode memasak yang mengkombinasikan pengalaman kuliner artistik dengan teknologi ilmiah yang sudah canggih. Selain itu, molekular gastronomi membantu mengevaporasi cairan non-panas sehingga dapat mempertahankan senyawa aromatik yang bersifat volatil dalam produk pangan yang umumnya dapat menghilang akibat proses pemanasan. Berikut adalah contoh-contoh produk molekular gastronomi.